Saya mungkin orangnya tipikal orang yang nggak terlalu bisa diem gitu ya kan. Jadi sekat-sekat birokrasi itu mulai dirasa agak sedikit menghambat. Dan saya bukan tipikal orang yang mungkin cocok untuk dunia office politik. Kalau dari kacamata manajemen 40 itu mungkin usia emas lah kali ya. Usia emas ya. Nah, kalau saya berpikirnya, kalau nggak sekarang saya keluar, nah nanti kalau udah ujur malah nggak bisa merintis. Nggak bisa ngapa-ngapa. Setahun lah kerja apa aja lah gitu ya, mulai dari surveyor macam-macam ya, sales kartu kredit. Itu kadang-kadang kalau di bisnis muka gue hoki, jadi dikiranya cindo gitu. Jadi lu merasa bahwa pensiun itu nggak ada ya? Nggak ada. Pensiun itu kalau game over kalau saya bilang. Berbagi cerita bermakna di Pundit Pensiun. Halo Sobat Pundit, kali ini saya datang ke tempat teman lama saya yang beliau ini sangat idealis banget dan punya keberanian lebih lah dibandingkan teman-teman sepengetahuanku ya waktu itu di perusahaan kami bekerja. Selamat malam Yandi Rinaldi. Selamat malam, selamat malam. Tumben lu aku pertama kali nih malam-malam ngobrol nih di Unit Pensiun, biasanya agak siang. Iya. Ya. Waktu Pendi atau keluar sih sebenarnya dari perusahaan kita waktu itu? Aku waktu itu sempet mikir Pendi tapi keduluan resign kayaknya. Jadi waktu itu programnya belum menjangkau gitu ya, karena waktu itu kita usianya masih terlalu cukup produktif ya, banget lah. Usia waktu itu berapa tuh ketika memutuskan untuk tahun 2012 keluar itu dari berapa itu ya, berarti resign? sekitar ya 40 ya 40 ya, 40-an. Nah, tahu sendiri kan umur-umur 40 itu puncak-puncaknya kita kan biasanya kan di usia kayak kita-kita ini. Apa yang menyebabkan, apa yang membuat keputusan-keputusan itu loh untuk bisa misalkan resign? Pasti ada ini dong, alasan yang kuat untuk resign, dan mungkin ada bisnis yang sudah settle atau gimana? Sebenarnya dari awal saya bukan tipikal orang yang suka bekerja di perusahaan besar pada dasarnya. Jadi dari mulai sekolah itu memang ada kebiasaan bisnis atau entrepreneur lah sebenarnya. Passionnya di situ. Passionnya di situ. Tapi kemudian sempat gabung di waktu itu awalnya mungkin cuman mau nyoba lah gitu ya, nyari pengalaman supaya kemudian tahu lebih dalam mengenai manajemen perusahaan dan segala macam seperti apalagi itu. Apalagi ini perusahaan baru, peluangnya cukup besar gitu ya waktu itu. Ya. Nah tapi ternyata keasikan di Telkomsel sampai 16 tahun. 16 tahun ya Sampai posisi. 16 tahun. Iya. Nah kemudian memang pada saat saya keluar itu awalnya itu mulai triggernya itu di tahun 2010 sebenarnya. Di 2010 itu udah mulai berasa, waktu itu kita sudah pindah ke Gatot Subroto. Oke. Tapi masih di Wisma Mulia. Masih di Wisma Mulia. Nah, kita kan sama-sama mulai dari Landmark ya dulu. Iya, awalnya dulu sempat pindah ke Geraha Surya Internusa, kemudian ke Wisma Mulia gitu. Nah, di 2010 itu udah mulai berasa bahwa itu sudah mulai agak sedikit berubah, ya kan? Waktu kita masih di Landmark, di GSI itu masih kecil, jadi interaksi, birokrasi itu nggak ada lah, ya kan? Jadi kreativitas itu cepat mewujudkannya. Betul. Ketika tumbuh besar, organisasi bertambah, maka ada meja-meja bertambah tuh, sehingga birokrasi bertambah. Nah, saya mungkin orangnya tipikal orang yang nggak terlalu bisa diem gitu ya kan. Jadi sekat-sekat birokrasi itu mulai dirasa agak sedikit menghambat. Bukan frustasi, tapi memang akan butuh waktu untuk istilahnya merubah sesuatu. Tapi saya tetap, jadi misalnya kalau ada KD-KD yang kurang sesuai, kita rubah KD-nya seperti itu.
Tapi kan di bagian-bagian tertentu ada yang menuhankan juga aturan. Iya, ya. Padahal aturan-aturan itu kan dibuat oleh organisasi dan itu bisa dikompromikan sebenarnya untuk lebih slim, lebih agile gitu. Dan harus di-adjust sesuai dengan kondisi dan situasi sebenarnya. Gitu. Nah, semenjak itu mulai mikir ya kan. Puncaknya tuh di 2012. Jadi mulai udah kayaknya memang udah bukan tempat saya lagi nih gitu ya kan, karena makin terbatas gitu ya, makin ya biasalah, mungkin bukan karena tapi kompleksitas dari perusahaannya bukan masalah kompleksitas dari pekerjaannya, tapi kompleksitas dari istilahnya kalau kita memikirkan sesuatu, aku tahu realisasinya jadi, itu sulit sekali. Gitu. Di 2010 menginjak ke 2012 itu ada politik kan di suatu kantor semuanya ada politiknya. Pasti. Apalagi di perusahaan besar seperti perusahaan kita waktu itu. Dan saya bukan tipikal orang yang mungkin cocok untuk dunia office politik. Aku tahu lu tuh idealis banget orangnya kan. Nah, paham apa yang lu sampai. Nah, akhirnya terus gimana tuh? Mikirnya gitu. Ya sudahlah, mungkin resign aja lah gitu ya kan. Mau coba sendirilah gitu ya intinya. Udah akhirnya 2012 aku submit surat resign di waktu itu di sekitar bulan April ya 2012 gitu ya. Nah sempat mikir memang benar-benar mau settle usaha kecil yang nggak banyak agak padat modal lah ya. Tapi ternyata mungkin karena kita udah terbiasa juga dengan kompleksitas dan teknologi itu kemudian agak repot. Jadi kayak kurang kerjaan. Iya. Otaknya kita. Jadi ketika udah terbiasa melihat pengetahuan dan teknologi yang tinggi, begitu mau bisnis yang dibawa nggak ada teknologinya lah ya, hanya jualan itu kayaknya terserah ada yang hilang ya. Ada yang hilang. Terus kemudian juga mungkin SDM yang waktu itu kita sempat bekerja sama di kantor yang lama, itu memang harus diakui bahwa SDM yang ada saat itu merupakan SDM pilihan lah gitu ya. Betul. Sehingga kemudian kalau kita mulai usahanya di usaha kecil, kendala terbesarnya adalah kualitas SDM. Jadi kita visinya ke arah sana, mereka nggak memahami hal itu kan kadang-kadang. Nah itu akhirnya kemudian yang membuat saya kemudian menerima tawaran untuk bergabung menjadi direksi di salah satu perusahaan satelit lah. Dia masih berhubungan dong dengan teknologi tinggi. Nah di situ sempat sekitar berarti kurang lebih 12 tahun. 12 tahun. Tapi mungkin karena situasi dan kondisi, kemudian gara-gara pandemi juga mulai agak makin berat juga gitu. Nah akhirnya saya putuskan juga untuk mulai benar-benar setup company baru gitu ya dengan beberapa teman. Ketika di usaha satelit kan hubungannya lebih ke arah ibu kita dong perusahaannya. Yang warna biru itu kan? Ada. Pastinya karena lebih ke arah satelit kan? Ada. Tapi kemudian juga banyak mendukung program pemerintah seperti pengembangan telekomunikasi di daerah perdesaan, daerah-daerah 3T ya waktu itu 3T. Program dari USO lah gitu ya, Universal Service Obligation dari pemerintah waktu itu ya terakhir. Nah gitulah kurang lebih. Nah setelah dari situ? Sebenarnya nggak pernah saya fokus di satu bidang itu nggak. Jadi dari SMA saya motret masih terus, tapi sekitar 10 tahun belakangan udah enggak. Nah dari situ juga ada lah gitu ya kan, ada ya biasalah gitu ya, session fotografi lah gitu ya kan. Uangnya lumayan gitu ya, cuman waktunya yang sulit ya gitu ya kan. Nah kemudian main musik juga tetap dari sekolah, dari mulai SMA ya, kuliah sampai di pun kita bikin band waktu itu ya. Ada band. Nah, kemudian itu tetap itu session player juga ya kan. Jadi saya juga main di beberapa kafe, reguleran juga di beberapa tempat gitu ya. Tapi banyak
di segmen-segmen private party. Oh, private party. Private party. Karena bayarannya bagus. Bayarannya lebih gede dong kalau private, ya kan? Bayarannya bagus. Iya. Nah, iya. gitulah kurang lebih. Nah, ketika memutuskan resign, itu nggak ada perasaan kekhawatiran. Kan keluarga pasti punya anak-anak yang masih sekolah, ya masih butuh banyak keinginan lah. Di usia 40 itu kan masih banyak keinginan tuh. Keinginan kita pasti besar tuh. Misalkan gua pengen rumah yang bagus, ya kan? Mobil yang bagus, pasti kan gitu. Nah itu nggak ada rasa khawatir. Yang gua rasain di pensiun aja kayak gitu. Ya, ada rasa khawatir itu, tapi mulainya itu yang sudah saya pikirkan itu mulai dari 2010 itu, ya kan? Jadi persiapannya 2 tahun dong. Mungkin nggak persiapan bener ya, cuman apa ya, questioning yourself lah gitu kan. Will you survive gitu kan, ya kan? Atau tidak gitu ya. Jadi kemudian kalau saya lihat zaman itu sekitar 2010-2012 kondisinya kan tidak serumit seperti sekarang. Oh iya. Opportunity masih banyak. Gede kan sebenarnya. Di usia perusahaan itu masih di 2010 itu opportunity-nya gede banget. Dan kompetisi masih belum dong. Kita masih market leader karena networkingnya network kita bangun itu besar-besar. Dan istilahnya mencari apa namanya, membuat bisnis, making bisnis waktu itu tidak seperti sekarang. Iya, lebih mudah. Nah, itu yang saya pikirkan. Jadi justru kalau menurut saya, kalau kita udah berada di usia yang matang, 40 tuh kategori saya itu matang. Ya, matang dalam berpikir emosional juga udah mulai bagus. Tapi kita masih sangat produktif di puncak lah. Kalau dari kacamata manajemen 40 itu mungkin usia emas lah kali ya. Usia emas ya. Nah, kalau saya berpikirnya, kalau nggak sekarang saya keluar, nah nanti kalau udah ujur malah nggak bisa merintis. Nggak bisa ngapa-ngapain. ya kan? Nah, makanya saya bilang ya sudahlah, ya kan? Itu butuh keberanian. Karena saya rasa sih dengan kemampuan yang kita miliki, gitu ya, itu yang saya kembalikan lagi tadi ke cerita awal, di mana saya orangnya memang lebih banyak bekerja sendiri dan bukan karena apa namanya, bukan hanya sekedar bekerja ya, tapi contribute quite a lot lah gitu ya di bidangnya kita. Nah, saya yakin dengan kemampuan yang kita miliki gitu ya kan, itu nggak akan terlalu sulit lah. Ya, masih dibutuhkan lah, pasti akan dibutuhkan banyak gitu perusahaan ya. Lah. Ya. Dan ternyata memang benar gitu ya kan, bahwa opportunity-nya banyak sekali gitu ya kan. Nah, kurang lebihnya. Tapi memang ilmunya memang banyak dapatnya di pas sebenarnya itu seperti kawah candra di muka karena perusahaan baru kan? Iya. Perusahaan baru mengawali semuanya itu ditangani kita semua tuh. Kita nggak ada job desk yang khusus gitu kan, apa aja dikerjain. Jadi kita tuh kemudian menjadi spesialis untuk istilahnya setup company jatuhnya. Jadi saya sempat membantu untuk setup beberapa company, ya kan, setelah keluar. Bahkan waktu di dalam pun sempat juga bantu Metrasat gitu ya. Kemudian ada juga beberapa yang saya nggak bisa sebutkan namanya. Itu sempat saya bantu juga untuk setup company-nya, ya kan. Karena waktu itu di juga ada change management dan segala macam. Jadi kita banyak tuh bekalnya banyak gitu ya kan. Kepake semua itu. Ya kan? Wah, itu pembelajaran yang luar biasa lah kita di perusahaan itu kan ya. Benar. Yan, lu tuh kalau ngomongin suku Padang atau suku Palembang sih? Padang. Oh, Padang ya. Aku pikir dulu awal-awal gua pertama yang ngomongnya Palembang ya. Wah, bener juga kalau ngomongin. Tapi kadang-kadang kalau di bisnis muka gua hoki. Jadi dikiranya Cindo gitu. Iya. Sekarang lagi ngetren loh. Iya kan? Lo Cindo itu sekarang dicariin loh. Jangan salah. Anak-anak sekarang itu suka Cindo. Korea gitu, muka Korea kan. Tapi orang Padang ya, tahu lah. Kalau orang Padang itu kan suka dagang sebenarnya. Padangnya totok malah kalau saya bilang. Jadi lahir di mana dulu? Lahir sih saya di Pekanbaru. Oh, di Pekanbaru, bukan di Padang berarti kan sebenarnya? Bukan. Kenapa dulu kok bisa orang tua kerja Orang tua kerja kebetulan di Pertamina atau? Bukan, di Depkes kalau Bapak. Depkes. Bapak kerja di Depkes. Ibu saya waktu itu
dosen. Tapi begitu sekolah mulai TK itu pindah ke Padang, ya kan? Jadi dinas di Depkes Padang, kemudian ibu itu di UNP Universitas Negeri Padang waktu itu namanya IKIP. IKIP dulu gitu. ya, tahu. Ya. Tapi aslinya saya Tapi berapa tahun tuh pindah ke Jakarta atau memang waktu itu tahun berapa sih lu pindah ke Jakarta? Ke Jakarta itu Jadi selesai kuliah. Kan baru. Selesai kuliah Kuliah di mana lu dulu? di Andalas. Oh, di Padang. Andalas. Di Andalas. Iya. Padang. SMA 2 waktu itu di Padang juga. Padang juga kan. Terus kuliah di Andalas. Selesai 95 langsung ke Jakarta. Itu ikut orang tua atau sendiri? Sendiri. Wah, kan orang-orang sendiri. Iya, kayak gua dong. Orang Surabaya, orang Padang itu punya keberanian lebih. Kalau ditanya ngapain ke Jakarta? Ya nggak tahu, gue ke Jakarta. Aku juga gitu. Ngapain lu ke sana? Ada temen gua ke sana main gua. Iya. Habis gitu ngelamar-lamar kan? Iya. Keterima juga. Iya. Sempet setahun lah kerja apa aja lah gitu ya. Mulai dari surveyor, macam-macam ya. Sales kartu kredit. Itu luar biasa itu pengalaman kan. Sampai akhirnya diterima di tahun 96. Ya, 96. Ya. Iya, luar biasa. Itu 96 itu awal-awal juga loh. Aku di 96 bulan Maret gua. Nah, pas dapetnya yang pertama tuh enak. Karena langsung diterimanya waktu itu di international roaming. Ya kan? International roaming itu baru. Sama temanmu yang cewek itu? Mimin. Ya. Mimin di mana sekarang? Mimin nggak tahu di mana sekarang. Di luar kali mungkin. Luar negeri ya pasti. Mungkin ya. Karena dia selalu bunganya di luar negeri sih. Dia abroad lah. Abroad. Kalau kita kan lokal ini. Tapi wajah Korea dong, wajah Korea. Kalau saya wajahnya menyesuaikan. Kalau Cina, Cindo. Kalau kadang-kadang dipanggilnya Opa. Nah, terus kok bisa lari ke bisnis ini nih? Bisnis yang menurut gua sih bisnisnya kekinian lah ya, kafe, ya kan, cozy banget gua lihat tempatnya gitu kan, enak banget buat nongkrong. Nah, kok sampai ke sini ini gimana ceritanya nih? Sebenarnya itu refleksi dari fotografi kali ya. Hobi dulu. Fotografi otomotif. Saya kan memang dari dulu tuh mungkin termasuk orang yang pertama lah main motor gitu kali ya. Iya, main motor. Padahal sebenarnya main motornya udah dari sekolah. Kalau saya dari kecil tuh udah suka motor. Nah gitu. Jadi ya itu tadi kepikiran bikin tempat nongkrong buat komunitas lah. Awal komunitasnya dulu tuh komunitas fotografi film, motor dan musik. Ya kan. Nah musik itu yang sempat gede sampai waktu itu kita pernah punya label. Nah tapi mungkin zamannya keduluan sehingga akhirnya nggak begitu sukses. Tapi sekarang dengan era digital ini malah kemudian bisa kita hidupkan lagi si musiknya tadi kita hidupkan lagi. Makanya tiap malam minggu kita di sini live. Tapi kita juga punya YouTube channel. Ya, itu maksud gua pemikiran sampai ke punya YouTube dan segalanya itu karena tadi melihat informasi bahwa ini cukup channel yang bisa menghasilkan lah ke depan ya ketika punya channel dan sebagainya. Makanya saya bilang sih dari kecil mungkin anak-anak baiknya diajar kreatif gitu ya. Sekolah mungkin penting tapi juga hobi dan kebisaan yang lain-lain dikenalkan dengan macam-macam dunia itu juga penting. Saya termasuk orang yang beruntung karena banyak bisanya. Jadi Sahibul Hikayat katanya Yandi itu nggak bisa apa, ada katanya nggak bisa diam katanya. Iyalah. Nah, itu tadi. Nah kalau dengan usia-usia kita gitu kan jangan sampai kita berhenti kan. Berhenti berpikir, berhenti kreatif, berhenti untuk ketemu teman, berhenti bermain itu jangan sampai. Jadi karena saya juga, itu bisa menyebabkan kita tua tuh. Saya juga nggak berpikir pensiun ya. Pensiun itu paripurna itu enggak juga kalau menurut saya. Jadi lu merasa bahwa pensiun itu nggak ada ya? Nggak ada. Pensiun itu kalau game over kalau saya bilang. Nah, sama sebenarnya ya. Sama. Ada teman juga merasakan seperti itu bahwa ketika pensiun itu ya udah kematiannya itu pensiun.
Kalau saya memandang itu kan cuman perubahan fase dalam kehidupan ya. Journey baru. Terus kalau saya lihat karena kita itu dulu adalah bisa dibilang kayak budak korporat lah katanya gitu ya kan. Dan begitu kita bebas dari situ, kita malah mungkin bisa eksplorasi hal-hal yang dulu tidak sempat kita kerjakan, ya kan, hal-hal yang passion. Misalkan passion kita yang nggak pernah sempat kita lakukan, sekarang malah bisa dilakukan. Nah, indahnya di zaman sekarang, semua passion itu dengan semua hal yang sekarang serba digital ini, itu sebenarnya juga bisa dijadikan sumber penghasilan. Apapun sih sebenarnya. Apapun. Dulu kesulitannya itu adalah distribusi, ya kan, atau mengenalkan produk kita ke ke masyarakat atau ke pasar. Kalau sekarang dengan segala bentuk digital ini, dunia itu udah seamless. Seamless. Jadi kita bisa jualan di mana saja, yang beli bisa dari mana saja. Jadi nggak ada hambatan lah ya kayaknya sih ya. Cuman dengan teknologi seperti ini kan membuat SDM kita yang nggak punya pengetahuan itu, akhirnya menjadi kalah kan. Contoh nih, produk-produk Cina itu kan datang ke sini dengan harga yang murah banget kan, dengan digitalisasi supply chain mereka gitu kan. Dengan dia membuat pelabuhan-pelabuhan yang membuat supply chain mereka lebih bagus, efisien, sehingga harga ini. Akhirnya apa? Banyak produk-produk kita yang tutup juga kan, perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik kita yang tutup. Nah itu kalau menurut saya sih sederhana ya, sederhananya itu karena ya itu tadi high cost, ya kan. Dengan adanya digitalisasi ini, kemudian kayak saya dengar kemarin dari pemerintah, ATK-nya kita aja ngabisin berapa triliun gitu misalnya, ya kan? Luar biasa. Padahal semuanya sekarang udah paperless. Harusnya paperless kan. Sekian triliun itu kan jadi biaya kan. Jadi biaya. Nah ya akhirnya produk kita jadi kalah bersaing. Jadi kalau menurut saya sih proteksi itu sebenarnya diregulasinya ya. Nggak terlalu ini ya, kitanya sendiri ya. Yang harus melihat bisnis strength-nya kita ada di mana gitu. Saya percaya orang Indonesia itu adalah termasuk orang-orang yang paling kreatif dan paling intuitif di dunia. Kenapa begitu? Menurut saya nggak Mas Hendro nih gitu ya. Karena saya dulu pernah di roaming udah keliling dunia, udah ketemu dengan beberapa semua suku bangsa lah gitu, ya kan. Saya waktu itu involved di 6 working group. Hampir di ke-6-6-nya itu saya dominan, hampir semuanya jadi ketua. Nah, itu karena orang Indonesia aja. Karena kalau bule itu memang dia lingkungannya sudah bagus gitu ya, aturan, regulasi semua. Bagus. Nah, tapi kalau soal intuisi itu orang Indonesia itu luar biasa. Lebih kreatif ya. Nah, harusnya kita mengembangkan hal-hal yang seperti itu, ya kan. Kemudian mengurangi kebudayaan high cost-nya kita lah. Ya saya nggak mau bicara itu ya, tapi kan kita bisa dibilang agak-agak bangsanya suka itulah gitu ya kan. Nah, jadi mengakibatkan high cost, apa-apa duit gitu yang ngurus ini ya bisa aturannya nggak pakai uang, tapi nggak jadi-jadi gitu kan. Nggak pakai uang. Nah uang itu sendiri itu kan kemudian pasti akan jadi beban biaya produksi kan? Ya. Jadi sebenarnya begitu banyak birokrasi di pemerintahan menyebabkan banyak meja yang kita datengin untuk izin aja. Waduh, luar biasa. Kalau nggak ada, kita tahu lah ya di Indonesia ini. Nah untungnya ada digital. Nah itu kan. Kalau dengan digital ini kan ada e-budgeting. Semuanya kan. E-katalog. Itu kan. Itu Jadi memangkas biaya-biaya yang sebenarnya membuat produk-produk yang diproduksi oleh Indonesia ini bisa lebih efisien dan murah gitu ya. Iya, single ID. Sebenarnya kan kita itu diuntungkan ya, kurs terhadap dolar kita itu kan. Iya bagus. Bagus banget. Maksudnya 16.000 loh. Artinya tinggi banget kan. Artinya ketika kita punya produk itu bisa lebih murah ketika kita ekspor ke Amerika karena menganggap bahwa $1 $16.000. Dan kita sebenarnya punya banyak bahan baku kan. Betul. Jadi itu mineral luar biasa. Harusnya kan memang produk-produk kita itu kuat ya itu tadi. Tapi kan
orang-orang kita kan belum melihat itu, gitu ya. Setuju nggak ya? Ini kan gua ngomongin tentang pensiunan nih. Pensiunan itu perlu dipersiapkan nggak sih? Lu setuju? Nah, kira-kira menurutmu apa sih yang perlu dipersiapkan itu? Karena tidak semua orang punya mental seperti lu lah, ya kan? Yang apa namanya begitu dengan mudah untuk memutuskan untuk keluar dari perusahaan yang lagi bagus-bagusnya kan? Iya, jadi ada beberapa hal gitu ya. Yang pasti modalnya kita itu adalah kompetensi kita, ya kan? Ilmu lah ya. Ilmu, kemampuan kita, ya kan? Dan itu perlu di-upgrade terus kan ilmu kita itu. Pasti. Ya. Dan menyadari bahwa pada saat kita melakukan itu, ya kan? Kita itu tidak akan memiliki fasilitas seperti waktu kita bekerja di corporate, gitu ya. Jadi harus banyak bisanya, harus sendiri. Harus sendiri dong. Ngangkat-ngangkat barang, misalnya, bikin surat sendiri. Nah, kadang-kadang kalau di dulu kita kan udah semuanya ada yang ngerjain. Nah itu, nah, yang saya lihat ada 2 jenis pensiunan nih, mungkin 3 lah kali ya. Yang pertama itu yang post power syndrome. Ya, itu pasti karena semua fasilitas itu diberikan oleh perusahaan mulai dari kesehatan, transportasi, bahkan disediakan supir kalau posisi kita bagus kan. Terus kemudian kalau pergi ke mana-mana ke daerah, ada SPJ-nya kita kan. Ada yang menyambut, ya kan? Ada protokoler. Terus makan kita di tempat tujuan SPJ kita udah ditanggung oleh teman-teman regional ya kan, daerah gitu kan. Nah itu menyebabkan kita itu dilatih mentalnya itu mental penguasa. Nah gitu. dari mental penguasa bagaimana mentransformasi diri menjadi mental pengusaha. Nah itu kan itu sulit. Itu kan sulit. Terus apa kira-kira yang bisa dipelajari dari yang sekarang ini lu alami nih, bisa disampaikan supaya bisa jadi apalah minimal inspirasi. Jadi atau motivasi buat para pensiunan. Pertama kalau menurut saya, cari hal yang kita sukai. Passionnya tuh. Passionnya apa? Kemudian coba bangun bisnis di sekeliling passionnya kita. Karena kalau kita nggak punya passion, kita mau bikin apa saja, itu nggak jadi. Iya. Jadi ketika melangkah, pastikan bahwa ini udah keinginanmu. Yes, yang kita suka. Yang kita suka. Menyesuaikan dengan mengenali diri kita sendiri. Kita itu sukanya apa? Terus apa lagi? Terus itu tadi gitu ya, kemandiriannya. Kemandiriannya gitu. Nah, kita tahu kan karyawan kalau udah posisi manajer itu kan nggak ada kemandirian, dikit-dikit, bikinin dong, gitu. Nah itu ngelatih itu butuh berapa lama atau mungkin karena meriset cara berpikir aja? Riset cara berpikir sih, karena pada dasarnya kalau menurut saya kita kan bisa atau sedikitnya itu pernah bisa. Ya pernah bisa, kita kan pernah disuruh orang tua kita kan. Atau kan nggak mungkin kita langsung jadi bos di hari pertama kita kerja. Betul. Tapi itu tadi saya bilang jangan lupa bahwa kita juga pernah berada di dalam posisi sebagai pekerja gitu ya kan. Nah udah gitu saja kalau saya pikir gitu ya kan. Dan bisnis sendiri itu memang harus benar-benar hati-hati dalam menghitung cost-nya. Kalau di perusahaan dulu makan aja, tinggal rembes gitu ya. Apa itu dulu kan, sekarang harus benar-benar ada perhitungan lah ya. Jelas. Ya karena ketika ngomongin plan rasio terhadap cost itu harus dijalani benar-benar ketat supaya tidak ya minimal perusahaan ini bisa sustain lebih panjang. Dan kalau menurut saya yang paling penting itu networking. Itu luar biasa, akses ya kan. Ya, networking itu sebenarnya bisa jadi kayak kalau bahasa anak kekinian ini ordal. Enggak. Kalau saya mungkin bukan ngelihatnya nggak seperti itu. Apa tuh? Jadi kalau kita itu dulu waktu kerja banyak musuhnya. Nah gitu, atau mungkin waktu kita jadi petinggi gitu ya. Banyak yang tersakiti. Itu menyebabkan hal-hal yang kurang baik dalam networking kita. Nah, begitu kita lepas dari situ, bahkan yang anak buah kita yang paling bawah pun itu bisa jadi bos hari ini. Iya.
Dan begitu, saya sering melihat dan banyak yang mengadu juga ke saya bahwa ada yang teleponnya nggak diangkat, message nggak dibalas. Ini dalam hati sih kadang-kadang saya senyum gitu. sendiri. Hari H pensiun, besoknya dia melakukan telepon, itu udah nggak diangkat. Karena dia mengedepankan jabatannya. Setelah dia kehilangan jabatannya, itu nggak ada lagi power. Tapi kalau kita mengedepankan diri kita sendiri, saya ya bahkan udah lebih dari 12 tahun meninggalkan. Begitu balik ke hebohnya mah tetap sama ya kalau saya pikir. Bahkan ada teman-teman yang nggak tahu bahwa saya itu udah 12 tahun udah pergi gitu, meninggalkan itu ya. Nah, malah dikiranya saya ke regional gitu loh ya kan. Nah, gitu. Tapi semua yang saya telepon, semua yang saya WhatsApp, semua yang saya kontak masih. Lu kemana aja? Diajak ngopi selalu mau. Nah, gitu kalau menurut saya sih. Berarti alhamdulillah ya saya mungkin nggak terlalu banyak musuh lah gitu kali ya. Itu satu seribu kawan kurang. Tapi satu musuh itu terlalu banyak. Nah itu yang kalau menurut saya yang masih aktif bekerja, jangan kemudian kita dalam melaksanakan tugasnya kita mungkin menyinggung orang, menginjak orang, atau melakukan hal-hal yang nanti pada saat kita sudah tidak lagi, itu akan menempatkan kita dalam posisi yang sulit. Nah, gitu loh. Jadi saya pantang dari dulu kalau kemudian harus menginjak teman untuk melakukan sesuatu yang dituntut oleh pekerjaan saya. Nggak mau. Jadi menurut lu kan communication skill itu penting loh, iya kan? Artinya cara menyampaikan narasi kita lah, menyampaikan ke audiens atau ke lawan bicara kita itu kalau kita bagus nggak akan menyakiti lah perasaan. Tapi kalau narasi kita kurang bagus nih, hal yang sepele aja kalimat-kalimat kita itu membuat sakit hati kadang-kadang. Jadi jangan ngebosi lah. Satu gitu ya. Sehingga kemudian pada saat kita sudah tidak di situ lagi, kesan baiknya tetap teringat. Saya sih lumayan ya karena cukup banyak membina teman-teman ya. Jadi dari mulai dulu mungkin kalau mau disebutkan boleh disebutkan enggak tuh ya kan. Ada beberapa teman lah gitu ya. Dari mulai kecil gitu sampai kemudian sekarang berada dalam posisi yang mungkin lebih tinggi dari waktu saya dulu. Tapi itu kan kebanggaan buat kita. Karena kita sukses menjadi mentornya mereka gitu ya kan. Tapi begitu saya datang orang-orang itu respect-nya luar biasa. Justru malah ketika ngomongin apapun itu bisa membantu kita lah ya. Dari situ saya merasa gitu ya bahwa apa yang kita tanam itu yang kita petik. Nah gitu loh. Jadi kalau kita lurus-lurus aja, insya Allah sih kalau menurut saya sih kalau kita melakukan apapun harusnya sih bagus-bagus saja kan hubungannya. Nah, jadi jangan takut kalau menurut saya sih. Jangan pernah takut memutuskan untuk apapun lah pensiun itu. Dan walaupun kita baik jangan ragu untuk minta tolong kalau memang perlu pertolongan gitu sama teman-teman. Kadang-kadang silaturahim itu penting karena tiba-tiba ketika kita ngobrol dengan teman-teman lama kita, ya kan di perusahaan itu bisa membuat ada ide muncul, bisnis baru, ya kan. Sekarang saya malah mau kolaborasi dengan beberapa teman ini. Itu dia, itu kolaborasi itu penting zamannya sekarang. Semua yang pensiun nih. Gitu loh. Iya kan. Jadi karena gitu tadi kan, berbagi risiko. Jangan sampai beban risiko bisnis itu ke satu orang yang pensiun lagi itu membahayakan buat sama menghindari double cost. Gitu kan. Nah itu tadi. Ini luar biasa ini ya. Omongan kita ini udah. Jadi kalau menurut saya sih, kalau kita tidak tinggi egonya, ya kan, mau berkolaborasi, beberapa teman saja, ya nggak usah dalam bidang bisnis yang sama, tapi kita collab nih kayak Om Hendro kan punya channel YouTube, nah saya kan juga, collab. Nah itu udah langsung membuka pasar baru pasar baru, market baru, karena apapun, gua punya plan sih sebenarnya, namanya Pundit Musik. Jadi Pundit Band misalkan. Karena teman-teman pensiun yang punya hobi band, kenapa sih nggak cover-cover lagu? Ya kan?
Seperti bising lah, bising. Musik. Saya waktu itu ya itu tadi udah tua kok mulai serius main musik gitu ya kan. Ya tapi kalau menurut saya sih umur kan cuman angka ya. Angka, tapi spirit, creativity itu nggak ngelihat umur kan. Ya buktinya nggak terlalu lama juga. Kemudian channelnya kita itu udah berhasil monetisasi. Sekarang udah mulai monetisasi channelnya. Sekarang udah monetisasi. Itu luar biasa loh. Jadi konsistensi ya kan. Yang penting konsisten. Dalam hidup itu kita konsisten. Dan percaya. Dan yakin bahwa kita itu kan diajari tauhid itu. Ya kan? Coba orang pencipta kita yang nggak kelihatan aja. Iya. Kita yakin bahwa beliau ini yang menciptakan dunia ini. Tugasnya kita itu usaha. Ya itu dia. Hasilnya serahkan. Ya, nah, tapi bebas. Kalau usaha kita benar, kayaknya jarang yang hasilnya nggak bagus lah gitu ya. Ketika kita menjalani prosesnya, pasti ada hasilnya. Itu aja. Ya masalah besar dan kecil. Masalah besar dan kecil itu kan beda ya. Tapi selalu ketika kita tahapan proses kita lakukan, pasti ada hasilnya. Baik itu besar maupun kecil ya, tergantung masing-masing. Ya mungkin rezeki itu kan Allah yang menentukan. Luar biasa ini, kita udah ngobrol banyak. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi lah adik-adik kita yang masih bekerja. Persiapkan sedini mungkin ya menurut aku. Karena ketika usia pensiun itu mau tidak mau satu butuh networking kan. Yang kedua modal juga tentu. Lu mau pengen pengetahuan khusus gitu harus ada biaya kan. Tapi sekarang ChatGPT ada. Kemudahan itu ada. Banyak sekali. Sehingga ketika belum tahu industrinya, tanyakan aja ke AI yang sudah banyak ini. Jangan salah kekuatan komunitas tadi. Iya. Nah, jadi misalnya sowan aja ke teman-teman yang sudah lebih dulu dari kita. Ya, dan kita bisa ngobrol tuh di sana untuk mempersiapkan hal itu. Wah, kita akhiri. Yan, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol santai bersama Pundit Pensiun. Demikian teman-teman obrolan kita sama Yandi Rinaldi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman supaya lebih siap lagi menghadapi pensiun. Salam Pundit, jangan lupa subscribe, like, and share. Berbagi cerita bermakna di Pundit Pensiun.